Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan jenis bencana ya. Pada minggu ini kita akan melanjutkan dengan 3 pokok bahasan. Ada siklus penanggulangan bencana, upaya-upaya penanggulangan bencana, dan pergeseran paradigma penanggulangan bencana. Baik, kita akan masuk ke pokok bahasan yang pertama tentang siklus penanggulangan bencana. Secara umum, siklus penanggulangan bencana itu dibagi menjadi 3 fase atau 3 tahapan, yaitu tahap yang pertama adalah prabencana atau sebelum terjadinya bencana ya. Pada tahap prabencana ini difokuskan pada upaya-upaya pencegahan ya, atau bagaimana supaya bencana itu tidak terjadi dan kesiapsiagaan level medium. Kemudian tahap yang kedua adalah pada saat terjadinya bencana, maka yang difokuskan ya atau yang dilakukan pada tahap ini adalah upaya-upaya tanggap darurat atau bagaimana penanganannya ketika terjadi bencana. Kemudian yang terakhir tahap pasca bencana atau setelah terjadi bencana. Maka upaya yang difokuskan adalah pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi ya setelah terjadinya bencana. Baik, untuk siklus bencana itu ya, siklus itu kan merupakan sebuah putaran. Tadi sudah disampaikan ada 3 tahapan. Prabencana itu bisa dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. Kemudian saat terjadi bencana maka dilakukan upaya-upaya penanganan tanggap darurat. Kemudian pasca bencana, setelah terjadi bencana, yaitu dilakukan upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Baik, kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu prabencana ya. Untuk tahapan prabencana ini adalah yang jelas tahap yang terjadi sebelum adanya bencana dan merupakan tahap yang baik untuk melakukan upaya penanggulangan dampak bencana. Jadi bagaimana supaya dampak yang bisa mungkin didapatkan oleh masyarakat itu bisa seminimal mungkin gitu dampak yang akan didapatkan ya. Kemudian juga di upaya tahap prabencana ini juga bisa dilakukan upaya-upaya pelatihan dan antisipasi saat terjadi bencana. Nah, pada tahap prabencana ini dibagi menjadi 2 situasi. Yang pertama adalah situasi tidak terjadi bencana ya. Jadi memang di situasi ini adalah situasi di saat memang tidak ada bencana, belum ada bencana dan tidak ada potensi juga untuk terjadi bencana. Maka di saat situasi seperti ini ada beberapa kegiatan atau hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan penanggulangan bencana. Jadi melakukan upaya-upaya perencanaan apabila bencana ini terjadi, maka bagaimana nih upaya-upaya yang dilakukan gitu. Kemudian mengurangi risiko bencana agar ketika terjadi bencana itu dampak yang didapatkan bisa seminimal mungkin. Kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan, misalkan mencegah agar tidak terjadi bencana, misalkan tidak membuang sampah pada sungai agar tidak terjadi bencana banjir ya. Kemudian pemanduan dan perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Ini adalah untuk situasi jika tidak terjadi bencana. Nah, yang kedua, untuk tahap prabencana itu ada situasi yang terdapat potensi bencana. Jadi jika ada tanda-tanda nih mulai akan terjadinya bencana gitu. Misalkan di saat curah hujannya cukup tinggi intensitasnya, itu merupakan tanda-tanda gitu ya. Nanti bisa kemungkinan terjadi bencana banjir, atau berdasarkan data pengamatan misalkan akan terjadi gempa misalkan, atau gunung meletus misalkan, itu kan bisa dideteksi sebenarnya gitu ya. Jadi apabila terjadi situasi seperti ini nih yang memungkinkan
bencana itu dapat terjadi, yang dilakukan adalah upaya-upaya yang pertama adalah kesiapsiagaan. Jadi kesiapsiagaan ini adalah bentuk upaya atau kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat, guna dan berdaya guna. Jadi mengantisipasi ketika terjadi bencana tuh kira-kira apa yang harus dilakukan gitu. Jadi salah satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kesiapsiagaan itu seperti menyusun dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Jadi melakukan seperti uji coba atau latihan lah ya, kalau terjadi bencana itu kira-kira upaya-upaya yang dilakukan tuh bagaimana, prosedur-prosedurnya seperti itu. Kemudian pengorganisasian pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini. Ya, kemudian penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pemenuhan kebutuhan dasar, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat. Dilakukan upaya penyuluhan dan pelatihan juga nih agar masyarakat itu siap siaga gitu ya. Penyiapan lokasi evakuasi, disiapkan lokasi yang aman apabila terjadi bencana gitu ya. Kemudian penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana. Kemudian penyediaan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. Oke, ini adalah kegiatan kesiapsiagaan ya, jika terdapat di potensi situasi potensi bencana. Kemudian setelah kesiapsiagaan, yang dilakukan berikutnya adalah peringatan dini. Peringatan dini ini adalah ya memberi peringatan ya kepada segenap masyarakat yang mungkin di wilayahnya akan terjadi sebuah bencana gitu, agar masyarakat tuh bisa bersiap-siap, bisa lebih waspada seperti itu. Dan pastinya peringatan ini diberikan oleh lembaga yang berwenang. Nah, jadi kegiatan yang bisa dilakukan dalam peringatan dini ini yaitu pengamatan gejala bencana. Jadi bisa kan diamati kira-kira kalau misalkan mau terjadi curah hujan gitu ya, curah hujannya tinggi, kemungkinan akan terjadi banjir, seperti itu kan bisa diamati. Atau gempa, peristiwa gempa juga bisa diamati. Gunung meletus pun bisa diamati gitu ya. Jadi dari hasil pengamatan itu ya bisa dilihat nih ada nggak gejala-gejala munculnya bencana. Kemudian pihak berwenang bisa mengambil keputusan kira-kira masyarakatnya ini perlu dievakuasi atau enggak nih dengan hasil pengamatan tersebut. Kemudian penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, jadi disebarluaskan ya bahwa kira-kira ini situasinya misalkan waspada misalkan ya, siap siaga atau apa gitu ya. Kemudian pengambilan tindakan oleh masyarakat. Baik, berikutnya ada mitigasi bencana. Ya, selain peringatan dini ada mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana. Jadi mitigasi bencana itu dilakukan sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi risiko gitu ya. Baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Jadi agar masyarakat lebih siap lagi ketika terjadi bencana, apa nih yang harus dilakukan? Nah, mitigasi bencana ini bisa dilakukan menjadi dua tindakan nih. Tindakan yang pertama adalah tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif, dan yang kedua tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif. Nah, yang pertama dulu tentang tindakan pencegahan mitigasi pasif bisa dilakukan dengan menyusun peraturan perundang-undangan. Kemudian pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah. Jadi bisa juga kan dibuat peta-peta daerah mana saja yang rawan bencana. Misalkan ada daerah yang berada di dekat aliran sungai atau daerah dekat gunung gitu ya yang rawan akan gempa atau gunung meletus gitu, itu bisa dipetakan. Kemudian pembuatan pedoman atau standar atau prosedur ya, pembuatan brosur, leaflet, poster, penelitian pengkajian karakteristik bencana, pengkajian analisis risiko bencana, internalisasi penanggulangan bencana,
dalam muatan lokal pendidikan. Jadi seperti sekarang ini nih ya, jadi ada mata kuliah manajemen bencana yang dimasukkan dalam muatan lokal. Ini kan merupakan mata kuliah tambahan sebenarnya, bukan mata kuliah wajib ya. Kemudian pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana, perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat seperti forum ya, forum seperti misalkan Karang Taruna gitu ya yang ada di masyarakat. Kemudian pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan. Kemudian tindakan yang kedua adalah tindakan pencegahan mitigasi aktif. Kalau yang pasif itu lebih ke peraturan-peraturan ya. Kalau yang aktif itu lebih ke tindakan nyata yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Yang pertama, bisa membuat tanda peringatan bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana ya. Misalkan diberi tanda-tanda apabila misalkan ini wilayah rawan longsor, wilayah rawan banjir dan lain sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang izin mendirikan bangunan. Jadi ketika mau mendirikan bangunan ya, misalkan perumahan atau perkantoran tuh harus diawasi nih, kira-kira ada nggak nih orang yang mendirikan bangunan di zona-zona hijau ya. Harusnya kan kalau mau mendirikan bangunan itu di zona kuning gitu ya. Jadi diawasi untuk pendirian bangunan itu. Kemudian pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat, pemindahan penduduk dari daerah yang rawan ke daerah yang lebih aman, penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat, perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana, dan pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti dibuatnya tanggul gitu ya untuk mencegah adanya kenaikan air laut, ROB gitu, kemudian penahanan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya gitu. Oke, lanjut. Saat tanggap darurat. Jadi ini adalah fase yang kedua ketika terjadi bencana, maka upaya-upaya yang bisa dilakukan saat terjadi bencana, yang pertama adalah melakukan kegiatan penyelamatan pada korban-korban bencana dan evakuasi ya, atau memindahkan korban dari tempat yang rawan ke tempat yang aman. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, apa saja nih yang dibutuhkan, misal makanan, minuman, pakaian ya, obat-obatan. Kemudian pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Jadi saat tanggap darurat atau ketika terjadi bencana itu bisa dilakukan seperti pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya. Ini dilakukan dengan tim rapid assessment gitu ya. Jadi ada tim yang benar-benar secara cepat dan tepat itu mengkaji tentang lokasi kerusakan dan sumber daya yang dimiliki. Itu kemudian penentuan status keadaan darurat bencana. Kemudian tadi menyelamatkan dan mengevakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan terhadap kelompok yang rentan bagi lansia dan anak-anak itu harus dilindungi, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital ya. Oke, kemudian fase yang ketiga yaitu setelah atau pasca bencana. Yang bisa dilakukan adalah setelah terjadinya bencana melakukan upaya rehabilitasi atau pemulihan. Ya, apa saja yang dipulihkan? Yaitu aspek publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk menormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Jadi diperbaiki lagi lingkungannya, lingkungan di daerah bencana itu bagaimana, kemudian memperbaiki sarana prasarana umum, misalkan sekolah dasar, kantor-kantor ya, kemudian masjid gitu, misalkan, kemudian pemberian bantuan perbaikan rumah ya, pemberian pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik ya.
Kemudian untuk proses rehabilitasi ini juga ada kebijakan yang mendasar untuk melakukan proses pemulihan. Jadi dalam proses rehabilitasi ini, posisi masyarakat itu tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi. Jadi dalam melakukan pemulihan itu, masyarakat harus dilibatkan untuk memulihkan daerahnya juga gitu ya. Tidak hanya sebagai korban saja atau mengandalkan pemerintah untuk memulihkan lagi wilayahnya. Kemudian kegiatan rehabilitasi merupakan kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pemulihan. Kemudian early recovery dilakukan oleh rapid assessment team ya. Jadi ada tim penilaian yang cepat yang langsung bisa menilai terkait bagaimana apa-apa yang perlu disiapkan gitu ya, bagaimana kerusakannya, apa yang perlu dipulihkan, seperti itu. Kemudian program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat. Jadi ketika kondisinya sudah mulai kondusif gitu ya, setelah terjadi bencana itu, maka bisa langsung dilakukan kegiatan rehabilitasi untuk memulihkan kembali atau menormalisasi lagi situasi dan sarana prasarana yang ada di sana gitu ya. Kemudian strategi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi yang pertama dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat ya, kemudian memperhatikan karakter bencana daerah dan budaya masyarakat setempat mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan ya. Jadi kira-kira apa saja nih kerugian dan kerusakan yang ada di lokasi kejadian. Kemudian menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif. Ya, kemudian menyalurkan bantuan pada saat bentuk dan besaran yang tepat sehingga dapat memicu membangkitkan gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana yang menyeluruh. Oke. Berikutnya di tahap pasca bencana itu selain rehabilitasi juga ada tahapan atau kegiatan rekonstruksi. Sebenarnya hampir mirip antara rehabilitasi dan rekonstruksi, yang intinya adalah memulihkan kembali atau menormalkan kembali gitu ya kondisi wilayah sebelum bencana, sesudah bencana menjadi seperti sebelumnya gitu. Yang pertama adalah melibatkan partisipasi masyarakat sebesar mungkin dengan memberdayakan masyarakat di berbagai kegiatan ya, hampir sama dengan rehabilitasi. Kemudian memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan. Kemudian mendorong pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan rekonstruksi baik ketika perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun penegakan aturan-aturan yang ada. Mengutamakan solusi jangka panjang daripada penyelesaian masalah-masalah yang bersifat sementara. Kemudian menggunakan proses perencanaan yang terintegrasi dengan penetapan prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang. Mengutamakan usaha-usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi lokal dengan cepat sebagai bagian dari kegiatan prioritas jangka pendek melalui pelibatan sebanyak-banyaknya berbagai pelaku ekonomi lokal dalam proses rekonstruksi. Mengintegrasikan teknologi maju dengan sumber daya lokal yang sesuai, menggunakan rencana implementasi yang sederhana, dan memastikan tersedianya akses informasi mengenai semua kegiatan rekonstruksi bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka membangun komunikasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi proses rekonstruksi. Baik, ini ada sub pokok bahasan yang kedua tentang upaya-upaya penanggulangan bencana. Jadi ketika terjadi bencana tuh upaya apa nih yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko ya, mengurangi risiko atau dampak dari terjadinya bencana. Tadi sudah dijelaskan juga di awal ya, ada upaya mitigasi ya. Mitigasi itu prinsipnya merupakan usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana alam. Nah, persiapan fisik itu dapat berupa penataan ruang, kawasan bencana, dan kode bangunan. Sedangkan yang non fisik itu bisa berupa pendidikan atau pelatihan tentang bencana. Nah, kalau yang tentang fisik nih menempatkan korban di satu
tempat yang aman, membentuk tim penanggulangan bencana. Kemudian yang non fisik bisa memberikan penyuluhan ya, merelokasi korban secara bertahap. Ini yang fisik ya kalau merelokasi. Oke, kemudian ada upaya-upaya pencegahan bencana alam. Jadi kalau yang tadi penanggulangan itu adalah ketika sudah terjadi bencana. Kalau ini sebelum terjadi bencana nih, apa nih yang bisa dilakukan agar tidak terjadi bencana? Namanya juga pencegahan ya. Kemudian di pencegahan ini yang dilakukan bisa dengan membuat pos peringatan. Jadi sebelum terjadinya bencana, ketika sudah mulai ada potensi atau seperti tanda-tanda akan terjadi bencana, itu bisa dibuat peringatan ya. Jadi ada pos peringatan, misalkan kalau mau kondisinya gawat itu ada tanda-tandanya, misalkan kentongan-kentongan gitu ya, kalau mau ada bencana dan lain sebagainya. Ini seperti pos peringatan. Kemudian membiasakan hidup tertib dan disiplin. Tuh, misalkan hidup tertib itu ya berarti mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Misal tidak boleh membangun bangunan di lahan hijau, ya berarti harus ditaati gitu. Kemudian disiplin, misalkan tidak boleh membuang sampah di sungai, berarti harus mengikuti gitu ya, harus disiplin. Kemudian memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup ya. Dengan demikian maka masyarakat jadi lebih waspada dan lebih tahu bagaimana cara untuk menjaga lingkungannya agar tidak terjadi bencana seperti itu. Nah, berikutnya ini ada pokok bahasan yang ketiga tentang pergeseran paradigma penanggulangan bencana. Jadi ada paradigma lama dan baru. Untuk paradigma lama bahwa bencana ini bersifat responsif ya, artinya bahwa orang itu lebih fokus pada bagaimana merespon atau menanggapi atau menghadapi atau menanggulangi bencana kalau paradigma lama. Nah, kalau paradigma baru itu lebih berfokus pada pengurangan risiko atau bagaimana cara mencegah dan upaya-upaya kesiapsiagaan gitu. Jadi sebelum terjadinya bencana gitu ya, untuk mengurangi dampak atau resiko jika terjadi bencana. Kemudian di paradigma lama itu penanganannya dilakukan secara sektoral ya, atau satu bidang tertentu, tapi kalau yang baru itu multisektoral. Jadi tidak hanya melibatkan satu lembaga saja, tapi bisa berbagai macam lembaga ya untuk menangani bencana ini agar lebih cepat gitu dan mengurangi resiko bencana pastinya ya. Misalkan peristiwa kebakaran itu bisa melibatkan pemadam kebakaran dan juga BNPB. Kemudian sistem sentralistik ya, kalau yang paradigma lama itu berpusat pada satu komando. Nah, kalau yang paradigma baru itu desentralistik, jadi lebih ke wilayah atau ya berpusat pada kewenangan wilayah masing-masing, kecuali jika kondisi emergensi maka ya harus ada unsur sentralistik ya. Kemudian di paradigma lama itu cara-caranya digunakan adalah cara-cara konvensional. Sedangkan di paradigma baru itu cara yang digunakan untuk menanggulangi itu adalah secara holistik, secara menyeluruh. Penanganan dilakukan pada semua fase, mulai dari sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, dan setelah terjadinya bencana. Dan ini dilakukan oleh seluruh komponen ya, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kemudian untuk yang terakhir, untuk pengadaan urusan pemerintah ya. Jadi kalau paradigma lama itu lebih ke mengandalkan pemerintah saja untuk menanggulangi bencana atau untuk ya merekonstruksi atau merehabilitasinya juga mengandalkan pemerintah. Tapi kalau paradigma baru itu pastinya membutuhkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk dapat memulihkan kembali dan menangani bencana yang terjadi, seperti itu ya. Baik, itu adalah materi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.